Kereng ini sebenarnya sudah menunjukkan satu percaya diri, Gus. Soalnya lek tiang boten percaya diri, mesti boten wantun, mesti milih minggir. Engko lek ngamano dalan, ngamano acara, ono arek brong-brongan di dia, opo sih? Oh, nggih monggo Mas. Lah kan enggak pantes ya. Kereng boleh, kereng betul, itu untuk percaya diri. Akan tetapi ya melalui kegiatan semacam inilah, tadi juga disampaikan Mas Wahab, awal atau kedewasaan santai, nanti next sesi terakhir rodok disiplin. Lek perlu hadirkan dari pusdik itu ya kawo, gitu ya, untuk sedikit untuk kolaborasi. Artinya ini tidak terkait masalah pendidikan militer, Gus, ngapunten. Artinya terkait disiplin-disiplin, kedisiplinan. Karena apa? Seringkali kegiatan kita ini bersamaan dan dilibatkan dengan kegiatan kita yang ada di jajaran Musbika. Sehingga kalau kita sudah terbiasa sejak awal melaksanakan atau pernah mengikuti hal-hal terkait kedisiplinan ini, untuk kelancaran kegiatan itu sekali komando, satu komando pun paham. Boten leren dijelasaken, boten dileren goleki ketua endi, komandan endi, boten. Itu saja harapan kami, saran-saran dari kami, dan juga sekali lagi kami turut apresiasi, kami turut berbangga dan juga mengucapkan selamat sehingga terlaksana kegiatan ini, yang mana mungkin baru kali ini nih kolaborasi dari dua PAC Ansor sehingga bisa melaksanakan kegiatan jadi satu. Syukur-syukur harapan kami ke depannya seluruh anggota ini bisa diwajibkan pernah mengikuti kegiatan semacam ini, sehingga seluruh anggota Ansor Banser ini benar-benar memiliki standar yang sama, sehingga untuk kegiatan-kegiatan awam ke depan satu komando paham, bismillah budal sudah jelas apa yang harus dikerjakan dan seperti apa. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas dilaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar ini, karena sama-sama kita ketahui sudah banyak contoh baik di tingkat daerah, tingkat sampai tingkat pusat, pemimpin-pemimpin yang berasal dari jajaran Ansor dan juga Banser yang utamanya dari Nahdlatul Ulama. Karena memang mohon izin, tanpa adanya Nahdlatul Ulama mungkin Indonesia ini belum merdeka, sehingga kita patut berbangga. Kita patut berbangga terus mempertahankan kemerdekaan kita ini dan juga terus mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, lebih inovatif lagi. Terima kasih kami sampaikan sambutan dukungannya oleh Pak Sekda. Pada akhir Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami takdimi jajaran MWJNU Kecamatan Karangploso dan MWJNU Kecamatan Gaul Purayai, begitu juga dengan jajaran Surya MWJNU Karangploso dan Kecamatan Gaul yang kami takdimi dan selalu kami nantikan fatwa-fatwanya. Yang kami hormati Musbika atau yang mewakili hadir Pak Sekcam. Terima kasih sudah mendampingi sahabat-sahabat di Kecamatan Karangploso maupun yang mewakili dari Kecamatan Dau. Seluruh tamu undangan, mohon maaf jika tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Ibunda kami, selamat datang Bunda.
Zubair, terima kasih yang tidak pernah capek untuk ngurusi dan nyeneni teman-teman Ansor baik di PAD Karangploso maupun di pimpinan cabang. Terima kasih Gus. Sahabat-sahabat semua yang kami banggakan, pengurus PAD Karangploso maupun Kecamatan Dau, dan juga seluruh peserta proyek PKD dan Diklaksar Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau yang saya banggakan. Langsung saja, tidak perlu banyak kata yang ingin saya sampaikan, sedikit yang Gerakan Pemuda Ansor ini adalah tempat yang pas untuk panjenengan. Panjenengan bentuk bahwa panjenengan semua dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian daripada Nahdlatul Ulama, menjadi bagian daripada Gerakan Pemuda Ansor. Tepuk tangan untuk seluruh calon peserta. Panjenengan semua harus bangga. Panjenengan semua harus dan wajib mengucapkan rasa syukur bahwa panjenengan semua telah dipilih oleh Allah untuk menjadi peserta di Diklaksar ini. Karena sampai hari ini bahwa Gerakan Pemuda Ansor masih menjadi organisasi kepemudaan terbaik, menjadi organisasi kepemudaan terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kenapa demikian? Salah satu indikator saja. Kenapa saya mengatakan bahwa Ansor adalah organisasi terbaik? Sampai hari ini organisasi kepemudaan yang ada akreditasi yang begitu ketat, mulai dari pusat sampai ke ranting, itu diakreditasi. Ada nilai-nilainya, ada spesifikasinya masing-masing. Ranting A ini nilainya A, ranting ini nilainya B. Ini semua ada di Ansor. Dan tidak ada di organisasi-organisasi yang lain. Di organisasi-organisasi kepemudaan di sebelah, tidak ada, hanya di Ansor. Ini untuk menjamin bahwa organisasi Gerakan Pemuda Ansor tetap menjadi organisasi yang berkualitas, sehingga nanti akan melahirkan kader-kader juga yang berkualitas. Kemudian selanjutnya, kenapa saya mengatakan bahwa Ansor organisasi terbesar? Organisasi kepemudaan yang hingga hari ini ya punya basis dari ranting, PAC, kemudian sampai ke pusat. Bahkan bukan hanya di Indonesia, hari ini sudah banyak berdiri cabang-cabang istimewa Gerakan Pemuda Ansor di beberapa negara, karena bentar lagi harapannya sudah berdiri di seluruh dunia. Sehingga Gerakan Pemuda Ansor adalah organisasi kepemudaan terbesar sampai saat ini, sahabat-sahabat. Sehingga panjenengan semua sudah tepat memilih organisasi ini untuk mematangkan diri, untuk belajar, untuk mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, dan juga untuk berproses untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ini sahabat-sahabat, mungkin sedikit yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, sahabat-sahabat, ketika nanti panjenengan semua sudah menjadi anggota, sudah menjadi kader, sudah menjadi ansor, sudah menjadi banser, maka banyak tugas-tugas yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kader, sebagai pengurus di Gerakan Pemuda Ansor. Banyak hal-hal yang harus dilaksanakan bersama secara gotong royong, bahwa mengabdi kepada ulama, mengabdi kepada negara, itu adalah tugas pokok daripada kader Gerakan Pemuda Ansor. Tidak boleh ada yang menginstruksikan sahabat-sahabat sekalian kecuali para ulama. Itu sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat sekalian,
Banyak materi-materi juga nanti yang akan panjenengan dapatkan dari kegiatan ini. Manfaatkan forum-forum yang nanti akan dibangun di sini menjadi forum yang aktif ya. Silakan 2 hari ini materinya adalah materi kelas. Banyak materi-materi yang akan disampaikan keansoran, kepemimpinan, keorganisasian banyak. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diklat saran. Nah, tugas-tugas yang tadi saya sampaikan sahabat-sahabat, ini juga akan banyak godaan ya. Akan banyak tantangan. Nah, tantangan-tantangan ini yang harus kita lewati bersama. Kalau kemudian banyak, beberapa kita bisa flashback ya, bahwa banyak yang kemudian menyudutkan Banser, banyak yang kemudian ngilong-ngilone Ansor, banyak yang ngilong-ngilone Banser. Itu hanya sedikit tantangan bagi kita, dan tidak perlu dimasukkan hati Ansor Banser gak oleh baper. Tujuan kita satu, mengabdi pada ulama, mengabdi pada bangsa dan negara. Yang lain wis apa cari kuno gitu ya. Semakin banyak orang yang membuli Banser, semakin banyak orang-orang sebelah yang membuli Ansor, membuli Banser, maka tidak boleh selangkah pun kita mundur sahabat-sahabat. Siap ya? Jadi sahabat-sahabat, semakin banyak kemudian orang-orang sebelah yang kemudian membuli kita di media sosial, maka kita juga harus berperan juga melalui media sosial. Dia gunakan gadgetmu ini juga untuk bagaimana kita menetralisir kemudian mengabdi juga untuk NU dari gadget sahabat-sahabat sekalian. Tidak hanya nonton TikTok terus gitu ya. Jadi banyak hal-hal besar yang bisa kita laksanakan dari hal-hal kecil seperti itu. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat, khususnya calon-calon peserta, bahwa ini untuk juga kepada seluruh pengurus baik Karangploso dan Dau. Pesan-pesan yang terakhir kami dari BC bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi momentum tahun politik. Nah, sebagai kader gerakan pemuda Ansor, tidak boleh menjadi kader yang pasif akan politik. Kita semua harus masuk, kita semua harus ikut menjadi peserta yang aktif di dalam berpolitik. Maka sahabat-sahabat sekalian, berpolitiklah dengan santun, berpolitiklah yang aktif di dalam berpolitik. Maka sahabat-sahabat sekalian, berpolitiklah dengan santun, berpolitiklah dengan baik, komunikasi dengan baik. Jangan menjadi kader yang kemudian acuh, menjadi kader yang tidak peduli dengan politik. Gitu ya. Sehingga sahabat-sahabat, jadikan momentum politik di 2024 ini sebagai pembelajaran. Kita belajar berdemokrasi dengan baik, kita belajar berpolitik dengan baik. Kader pemuda Ansor harus peka terhadap segala sesuatu yang ada di masyarakat. Jangan sampai kemudian tetangga-tetangga kita tukaran hanya gara-gara politik. Maka kita juga harus terlibat agar tidak ada kerusuhan-kerusuhan terkait politik. Nah, kemudian yang terakhir sahabat-sahabat, ketika kemudian nanti berpolitik, monggo panjenengan semua bisa menentukan pilihan terserah panjenengan. Tapi ingat sahabat-sahabat, ketika nanti panjenengan misalkan berkampanye dan lain sebagainya, ditaruh dulu jasnya, seragamnya ditaruh dulu, ya. Jadi panjenengan silahkan milih siapapun atas nama pribadi. Biar tidak campur baur antara politik dan organisasi. Misalkan sahabat-sahabat ketika berkampanye, misalkan kampanyenya Bunda Hovidah, ya pakai kaos yang bergambar Bunda Hovidah, taruh dulu jasnya begitu, ya. Kalau kemudian di antara sahabat-sahabat berbeda pilihan, ya gak usah tukaran, biarkan, karena ini demokrasi. Kalau kemudian kebetulan sama, bodoh Bunda Hovidah misalkan,
Mau dikonsolidasikan, diperkuat dan lain sebagainya. Gitu ya. Jangan tukaran hanya gara-gara politik. Kalau berbeda itu sudah biasa. Kalau kebetulan sama, dikonsolidasikan, diperkuat, karena panjenengan semua adalah kader-kader yang sudah terlatih. Itu mungkin pesan-pesan sedikit kami dari BC agar 2024 itu menjadi momen pembelajaran bagi sahabat-sahabat semua dalam berdemokrasi. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya pelatihan kepemimpinan dasar dan Diklatsa PAC Gerakan Pemuda Ansor Karangploso dan PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dau saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sambutannya para hadirin, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua. Selanjutnya adalah penutup dan ditutup dengan doa. Artinya semua acara seremonial pembukaan dari awal hingga akhir sudah kita laksanakan bersama. Sebelum doa penutup, saya sebagai pembawa acara bila mana ada ucapan atau tindakan kurang berkenan di hati panjenengan semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa penutup, kami mohon kepada Abah Yai Solihin Surya Misi Karangploso, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala nama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para Bapak Rahayu, acara sudah selesai dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat calon peserta bertahan sebentar sambil menunggu instruksi dari instruktur. Untuk segenap para undangan para yai dimohon beramah-tamah di bawah lantai 1. Monggo. Halo. Baik sahabat-sahabat kalian, setelah ini jenengan silakan ambil air wudhu, sholat di masjid sebelah timur. Sholat di masjid 15 menit cukup ya? Cukup karena apa? Karena setelah ini jenengan masuk materi pertama ini sudah telat, harusnya pembukaannya tadi jam 2 karena molor banyak waktu yang kita potong. Jadi setelah ini jenengan silakan mengkondisikan untuk sholat asar 15 menit ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.